Hai rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Personal Channel Test. Pada umumnya, setelah rekan-rekan mengikuti dan lolos tes psikotes, akan ada tahapan selanjutnya dalam proses seleksi perusahaan, yakni wawancara. Nah, wawancara ini penting dalam menentukan Anda bisa masuk ke perusahaan tersebut atau tidak. Pada umumnya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu random atau general, sangat general sekali. Tapi pada dasarnya sendiri itu ada template khusus dalam interview itu sendiri yang disusun oleh pihak HR untuk dilakukan interview. Nah, di sana akan dinilai jawaban-jawaban yang akan rekan-rekan sampaikan ke pihak interview. Nah, di sini sendiri perusahaan ada yang memakai biro jasa atau biro psikologi atau biro rekrutmen untuk melakukan rekrutmen mereka. Nah, di sini saya kumpulkan salah satunya dari salah satu biro psikologi. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaannya akan kita bahas apa sih yang harus kita jawab dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tersebut. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa like, comment, subscribe channel ini agar rekan-rekan dapat info terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama, silahkan perkenalkan diri Anda secara singkat. Untuk jawaban interview yang pertama untuk perkenalan diri dari video yang tadi, yakni rekan-rekan diminta untuk memperkenalkan diri sesuai dengan biodata diri rekan-rekan, sesuai dengan CV ya. Kemudian yang kedua, keluarga. Yang ketiga, karir saat di interview. Nah, misalkan contoh, perkenalkan nama saya Dani, dijelaskan sesuai dengan CV. Saya lahir di tempat ini, tanggal sekian, bla bla bla. Kemudian keluarga saya, ayah saya bekerja sebagai, ibu saya bekerja sebagai, kemudian saya anak pertama atau anak kedua dari beberapa saudara. Jelaskan juga profesi adik-adik saudara. Misalkan adik saya bekerja sebagai perawat dan bla 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 di perusahaan ini dan perusahaan ini. Nah, kemudian rekan-rekan baru jelaskan karir rekan-rekan mulai dari rekan-rekan berkarir aja dari dulu di perusahaan sebelumnya. Kalau misalkan pengalaman saat saya awal karir saya dimulai itu pas saat saya lulus sekolah atau perguruan tinggi. Nah, saya dulu bekerja sebagai bla 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 dan jelaskan sampai rekan-rekan selesai bekerja di perusahaan terakhir. Kemudian rekan-rekan jelaskan juga tipe kerja seperti apa rekan-rekan. Misalkan saya tipenya terorganisir, jadi segala sesuatu harus sesuai deadline yang berlaku. Misal seperti itu. Jadi perkenalan diri itu sesuai biodata diri CV rekan-rekan, kayak yang tadi saya jelaskan, keluarga, jelaskan juga pekerjaannya, aktivitasnya apa. Kemudian karir, kalau misalkan rekan-rekan belum berpengalaman, saya sarankan rekan-rekan jelaskan prestasi atau kegiatan organisasi di kampus rekan-rekan dulu. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya yang kedua. Hari dan jam kerja seperti apa yang normal menurut Anda? Dan jelaskan aktivitas apa saja yang Anda lakukan dalam mengisi waktu tersebut. Nah, untuk pertanyaan yang ini, yakni yang ditanyakan itu sistematika kerja. Nah, kalau misalkan ditanyakan jam kerja normal, itu jawabannya yakni jam normal sesuai adalah ketentuan perundangan dan ketentuan perusahaan. Biasanya ngebullshitnya seperti itu. Kemudian, hal yang dilakukan adalah mengerjakan job desk, membuat perencanaan kerja, pelaksanaan kerja, serta evaluasi kerja yang rekan-rekan kerjakan. Jawabannya seperti itu kalau misalkan ditanya jam kerja normal, kemudian cara mengisi jam kerja tersebut itu ngapain aja gitu. Kemudian selanjutnya, beritahu saya mengenai pengalaman Anda dalam menyelesaikan tugas yang rumit untuk diselesaikan dan jelaskan berbagai tantangannya. Nah, untuk ini topiknya yakni daya tahan terhadap tugas. Nah,
Daya tahan terhadap tugas rekan-rekan gunakan metode problem solving. Maaf ya, ini tipe. Yang pertama, mengidentifikasi masalah tersebut. Kalau misalkan punya masalah ya, atau ada masalah di tempat kerja, menentukan sumber atau dalang dari permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga, menentukan prioritas masalah. Yang keempat, mengembangkan solusi. Kemudian yang lima, implementasi solusi dan evaluasi. Misalkan yang pertama, saya memiliki masalah dalam bekerja, yakni pas saat berangkat kerja. Nah, saat berangkat kerja saya sering telat. Kemudian kenapa bisa telat? Cari apakah di rumahnya telat, banjir, atau macet di jalan. Nah, kemudian menentukan prioritas masalah. Misalkan masalah kita tuh lebih ke di jalannya itu macet. Nah, solusinya apa saja? Bisa kita lebih pagi dari rumah misalkan, kemudian implementasi, lihat hasilnya apakah rekan-rekan masih telat atau tidak. Nah, itu jawaban dari pernyataan tadi. Yang tadi itu ditanyakan daya tahan terhadap tugas. Seperti ini jawabannya ya. Jadi metode problem solving. Soal selanjutnya, beritahu saya pengalaman Anda ketika Anda telah berhasil mencapai sebuah hal yang membanggakan bagi Anda, dan jelaskan bagaimana proses yang telah Anda lalui untuk memperjuangkan pencapaian tersebut. Oke, yang ini ditanyakan motivasi rekan-rekan. Lah, untuk mencapai suatu hal tersebut, yakni perhatikan situasi, teks tugas, action, dan result tindakan untuk pencapaian suatu hal, yakni lihat situasinya. Misalkan kita ingin suatu hal apa, nah caranya tuh, tugasnya tuh apa saja sih, tindakannya dari perencanaan tugas-tugas tadi, lihat hasilnya. Tuh langkah-langkah proses pencapaian suatu hal tersebut kalau misalkan ingin mencapai suatu hal. Pertanyaan selanjutnya, ceritakan pengalaman Anda ketika terlibat dalam sebuah pekerjaan yang harus diselesaikan secara berkelompok. Apa peran yang pernah Anda lakukan dalam sebuah kelompok tersebut? Kalau misalnya untuk jawaban ini, yakni yang ditanyakan itu kerjasama. Jadi kalau misalkan rekan peran dalam kelompok itu misal menyumbangkan keberhasilan tim dengan memberikan ide-ide gagasan mengenai pekerjaan kelompok tersebut, rekan-rekan bisa kembangkan ini. Kemudian saya berperan sebagai ketua atas usulan teman atau tim. Kemudian yang ketiga, berpartisipasi dalam keputusan kelompok. Nah, di sini peran dalam kelompok tersebut ketika rekan-rekan melakukan kerjasama dengan tim. Biasanya yang ini ya, rekan-rekan bisa kembangkan. Selanjutnya, jika Anda sedang bekerja bersama sebuah tim, kemudian mendapatkan sebuah masalah pada internal tim, hal apakah yang akan Anda lakukan untuk dapat menyelesaikan masalah dalam tim tersebut? Nah, untuk pertanyaan yang ini, yakni rekan-rekan itu dituntut untuk berpikir analitis. Jadi yang pertama, bangun kepercayaan kalau misalkan ada konflik. Kemudian atasi rasa takut terhadap konflik tersebut, tumbuhkan komitmen dalam tim, jalankan pertanggungjawaban dalam tim, fokuslah atensi pada hasil yang perlu diraih. Biasanya ini, rekan-rekan bisa kembangkan untuk jawaban yang ini ya. Selanjutnya, apakah definisi pemimpin menurut sudut pandang Anda? Dan ceritakan pada saya kesamaan apa yang ada pada diri Anda dengan definisi tersebut. Nah, pertanyaan yang ditanyakan itu mengenai kepemimpinan. Nah, pemimpin biasa ya yang ini, kalau misalnya saya nyari definisi pemimpin itu adalah agen perubahan, yaitu seorang yang bertindak mempengaruhi orang lain lebih dari tindakan orang lain mempengaruhi dirinya. Nah, karakter yang sesuai adalah dari definisi yang tadi, saya mampu mempengaruhi orang lain. Misalkan seperti itu. Rekan-rekan bisa cari definisi pemimpin yang lain menurut idealnya rekan-rekan. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, hal apa yang menarik untuk dipelajari menurut Anda? Dan mengapa Anda tertarik untuk mempelajari hal tersebut? Nah, untuk pertanyaan ini yakni pengembangan diri.
Nah, sesuaikan saja dengan bidang pekerjaan yang rekan-rekan apply. Misalkan dalam HRD saya mengembangkan belajar untuk bisa membuat apa gitu, SOP yang baik dan benar, dan mengikuti program-program pelatihan untuk itu. Untuk engineer misalkan saya melakukan training bla 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 dan yang lain-lain. Sesuaikan saja dengan yang rekan-rekan apply, seperti itu. Di situasi seperti apakah yang membuat Anda merasa tidak nyaman? Dan apakah yang Anda lakukan ketika berada pada situasi yang tidak nyaman? Nah, untuk pertanyaan yang ini yakni kemampuan adaptasi. Nah, biasanya faktor eksternal seperti lingkungan kerja, job desk yang tidak jelas, rekan kerja yang toksik, tidak tempat tinggal, dan yang lain-lain. Rekan-rekan bisa kembangkan yang ini. Ini adalah contohnya ya. Pertanyaan selanjutnya, oke, mungkin untuk pertanyaan yang tadi salah satunya gambarnya seperti itu ya. Ini adalah yang saya dapatkan dari salah satu biro psikologi yang biasanya dalam rekrut di BUMN, biasanya pertanyaan-pertanyaan ini sering ditanyakan oleh biro psikologi tersebut. Nah, rekan-rekan dihafalkan saja pertanyaannya. Kalau misalnya yang tadi jawabannya sesuai dengan apa karakter rekan-rekan, bisa dipakai. Kalau misalkan enggak, rekan-rekan bisa cari solusi yang lain, atau rekan-rekan bisa komen di kolom komentar untuk pertanyaan yang sulit buat rekan-rekan. Nanti saya akan bantu jawab, seperti itu ya. Untuk kali ini dicukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.